Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arinis. Nah kali ini gue tuh kedatangan Samsung Galaxy A34 5G. Ini tuh gap ataupun perbedaan daripada A54 sebelumnya yang kita bahas itu sekitar 1 jutaan gitu ya teman-teman. Tapi tetap kok punya fitur-fitur inti pada seri A. Kayak fitur IP67 ya yang tahan air dan juga debu, punya layar dan baterai yang awesome, dan kayaknya yang bikin teman-teman salah fokus itu sama performa yang bawahnya ya. Doi pakai Dimensity 1080. Jadi so kayak pas smartphone-nya. Yaudah yuk langsung aja tonton videonya sampai akhir. Galaxy A34 5G ini tuh punya bahasa desain yang sama dengan beberapa smartphone Samsung yang baru aja rilis, yaitu model floating kamera 3 berjejer kayak gini ya. Ibaratkan anak sekolah tuh seragam lah ya, satu sekolahan. Mau kakak kelas, mau adik kelas, pokoknya sama, seragam. Yang membedakan tuh dengan kakak kelasnya, material bodinya A34 ini tuh berbahan polikarbonat. Yes, betul banget buat teman-teman yang kemarin komentar di video sebelumnya. Jadi ini tuh bodi belakangnya tuh polikarbonat, bukan glass kayak A54. Dan ini berfinishing matte yang ada efek shiny bila terkena pantulan cahaya. Yang gue punya ini tuh warnanya awesome violet. Buat teman-teman yang suka warna lebih stand out gitu ya, warna violetnya ya ini bakal cocok sih ya, karena warnanya bener-bener kayak berani banget. By the way, tersedia juga pilihan warna lainnya kayak silver dan juga graphite ya, sesuai aja dengan selera kalian. Yuk sekarang kita lihat di sekelilingnya ya. Di kanan itu ada tombol power dan juga kontrol volume. Di atasnya itu ada SIM tray yang hybrid, jadi bisa aktifin satu SIM microSD ataupun 2 SIM sekaligus tanpa microSD. Dan bagian bawahnya itu ada USB-C plus speaker. By the way, itu speakernya ada 2 ya teman-teman, dan bagian fingerprint itu ada pada bagian dalam layarnya. Dan seperti yang di awal gue bilang, fitur IP67 ini tuh bakal jadi fitur killer sih buat di kelas mid-range ya. Yes, kayaknya Galaxy A34 ini tuh salah satu smartphone paling terjangkau yang udah tahan air dan juga debu ya teman-teman untuk kelas mid-range. Nice. Nah, saat genggaman gue sih ngerasanya pada saat genggam si Galaxy A34 5G ini rasanya cukup bulky di tangan gue tanpa menggunakan case. Yes, bener banget, finishing flat design ini tuh di tangan gue sih kayak kurang nyaman ya teman-teman. Mungkin pengaruh layarnya juga yang semakin gede nih. Yang sebelumnya tuh 6,4 inch, sekarang itu jadi 6,6 inch. Lebih lega, lebih lebar. Dengan layar yang semakin lega kayak gini, gue sih ngeliatnya kayak Samsung tuh pengen ngasih experience layar yang lebih besar, lebih puas buat kebutuhan gaming ataupun streaming. Ya, so far layar Super AMOLED ini terbilangnya udah nyaman banget pakai kebutuhan nonton ya, kayak ngemanjain mata banget. Ya, karena kan udah lengkap juga dengan dual stereo speaker, jadi tuh kayak lebih nyaman aja, lebih asik gitu ya dipakai untuk kebutuhan nonton. Paling modelan notch-nya aja nih yang buat beberapa orang tuh kayak kurang kekinian gitu ya. Disamain bisa lah sama kakak-kakak di atasnya. Layarnya itu udah support refresh rate di maksimal 120Hz yang bisa disetting maksimal ataupun standar. Ya, kemarin juga diinfo tingkat kecerahannya juga naik jadi 1000 nits teman-teman, yang bakal kerasa buat aktivitas di outdoor. Lanjut buat OS-nya udah menggunakan Android 13 dengan One UI 5.1, dan tentu itu bakal dapat 4 kali OS update dan juga 5 tahun security update teman-teman. Mantap ya. Buat RAM sendiri di bawahnya tuh 8GB, dan pilihan ROM-nya tuh ada yang 128 dan ada juga yang 256. Buat teman-teman yang nanya udah lengkapi dengan NFC apa belum, pastinya udah dong ya. Jadi itu lebih mudah aja pas mau cek saldo ataupun isi saldo e-money kita. Terus soal SoC di bawahnya ini teman-teman kayaknya penasaran bingit ya. Soal performanya ini kan pakai Dimensity 1080 ya, dengan 6 nanometer yang secara sekarang tuh mencapai 480 ribuan. Buat gue yang gak melulu soal game, main Genshin Impact di Galaxy A34 5G ini dengan settingan medium rasanya ya udah asik banget ya. Rasanya sih aman ya, nggak ada frame drop. Tapi kalau teman-teman kayak paksain ke settingan maksimum ya bisa aja, cuma kayak langsung berasa frame dropnya. Dan untuk suhunya sendiri terbilangnya masih aman ya. Gue sih nggak merasa yang panas ataupun berlebihan gitu, enggak. Kayak anget-anget dikit aja. Sekarang kita ngomong tuh bagian kameranya yang katanya makin handal ya teman-teman, khususnya untuk kebutuhan foto di malam hari. Jadi kita lihat dulu deh konfigurasi kamera di bawahnya sendiri tuh, dimana ada 8 megapiksel sebagai ultra wide, ada 48 megapiksel sebagai kamera utamanya dan udah lengkap dengan OIS, dan ada juga lensa 5 megapiksel sebagai makro. Kalau buat kamera depannya itu dikasih 13 megapiksel. Nah sekarang kita cek ya untuk menu kamera di bawahnya, adanya mode fun, ini filter bawaan yang cocok buat seru-seruan bareng bocil gitu ya. Ada juga mode portrait, ada foto, dan banyak mode lainnya. Mangga dicek aja. Kalau buat perekaman videonya, kamera belakangnya itu bisa hingga 4K 30fps dan juga bisa 1080 di 60fps. Kalau buat kamera depannya tuh maksimal hingga 4K 30fps ya teman-teman, dan nggak ada opsi 60fps.
Dan berikut buat beberapa hasil fotonya. Gue suka sih yang di kondisi daylight itu saturasi warnanya nggak lebay, dan dynamic range-nya terbilangnya luas ya teman-teman. Dan si Galaxy A34 5G ini kan memang sekarang tuh juga diunggulkan soal nightografinya ataupun foto malam harinya ya. Jadilah kemarin tuh gue banyakin explore foto di malam hari, dan hasil fotonya termasuknya yang cakep. Cahaya lampunya tuh terkendali ya, minim noise juga, berasa detail dan tajam teman-teman. Begitu juga untuk ultrawide-nya, tapi si ultrawide ini tuh kalau udah ketemu cahaya yang terlalu redup, hasilnya tuh ya nggak bakal maksimal. Ini bener-bener impresi di awal-awal HP-nya baru rilis ya. Gue sih berharap lebih akan ada update software khususnya buat si kameranya. Lanjut buat rekaman videonya. Ini ngasih gelar nightografi tuh agak beban gak sih? Beberapa orang tuh kayak ngebayanginnya, wah bakal cakep nih kayak kakaknya, kayak S23 series. Ya pastinya beda. Ini kan kelasnya mid range ya teman-teman. Udah hasilin video yang tetap stabil, terang aja tuh ya is oke ya. Hai, contoh rekaman kamera depannya Samsung Galaxy A34 5G. Ini kayak di belakang gue kayak ada warna ada lampu-lampu gitu. Dan so far di layar mukanya kasih terlihat jelas, cuma memang warnanya aja sih yang kurang greget ya. Dari warna kerudung gue ini harusnya ungu tua gitu, dan mukanya face-nya. Tapi kalau sambil jalan kali bakal kayak gini hasil videonya. Gimana menurutnya? Oke, kalau ini contoh rekaman kamera belakangnya 1080 pixel ya, gue di settingannya. Oke, gimana warnanya? Terus kalau kita pindah ke lensa ultrawide, wow, balik lagi aja ke lensa utamanya. Terus digital 2 kali. Oke, coba sekarang sambil jalan teman-teman. Terasa smooth sih kalau di layar mah. Tapi kalau pakai jalan kayak gini ya. Tuh. Ini jalan-jalan biasa gitu. Oke, segitu aja tes daripada kamera belakang. Hai, ini dia contoh rekaman kamera belakangnya Galaxy A34 5G. Bisa hingga 4K 30 fps dan 1080 60 fps. Ini gue lagi rekam di settingan 4K 30 fps, dan ini sebenarnya gerimis juga. Aku sih nggak masalah ya. Kenapa? Karena ya doi udah lengkap dengan sertifikat IP67, dimana bakal tahan air. Yes, tahan air, bukan cipratan. Itu yang jadi poin plus buat si A34 ini dibandingkan dengan smartphone mid range lain di kelasnya. Nah, ini cuma kalau 4K kita nggak bisa, lensanya nggak bisa kita ganti-ganti ya. Maksudnya nggak bisa zoom gitu, tapi tetap bisa flip ke kamera belakangnya. Salah, maksudnya bisa flip ke kamera depan. Suka ketuker dulu ya. Dan ini dia contoh rekaman kamera depannya. Oke, sekarang kita coba pakai settingan 1080 30 fps. Gerimisnya makin besar ya. HP-nya sih nggak masalah. Akunya takut atit. Jadi ini lensa yang satu kalinya. Terus kita juga bisa ubah ke lensa. Kemarin sih nyoba itu agak patah suaranya, tapi gue nggak tahu ini aslinya bakal patah apa enggak gitu ya. Terus coba ke satu kali, kedua kali, terus bisa juga zoom hingga 10 kali. Balik lagi ke lensa satu kali, entah ya bakal kayak gimana tuh. Tempatnya enak banget teman-teman buat nongkrong di sini di Bekasi ya. Kayaknya lebih ngezoomnya gitu ya. Tuh. Ya nggak sih?
nggak lebih apa, lebih stabil gitu, pas ngezoomnya tuh kayak nggak yang goyang banget tek gitu. Coba pindah ke kamera depan juga. Nah, pindah ke kamera depan bakal kayak gini. Silau guys. Tuh 80 60 fps. Oke, kurang lebih kalau misalkan sambil jalan bakal kayak gini ya. Ini di 60 fps, jadi harusnya bakal lebih stabil, bakal lebih smooth rekaman videonya. Gue dari kemarin masih pilek, udah ini. Makanya kalau kemana-mana pasti pakai masker gitu, takut nularin gitu. Oke, smooth banget sih gue liatnya ya. Yowes, segitu aja untuk tes daripada kameranya A34 5G. Ini orang buang sampah sembarangan baik guys. Bisa. Kalau soal kapasitas baterainya tuh dikasih baterai sebesar 5000 Yamaha yang udah gede teman-teman. Dan untuk pencasan itu udah mendukung super fast charging 25 watt ya, yang teman-teman pastinya mesti beli secara terpisah. Dimana untuk ngecas dari 3% hingga 70% itu butuh waktu kurang lebih sekitar 1 jaman, dan hingga full 1 jam setengah gitulah. Oke, itu dia cerita gue sama Galaxy A34 5G selama beberapa hari ini ya, karena baru pegang tuh mungkin minggu kemarin jatuh ya. Buat sampai budget 5 jutaan ini termasuknya lawan yang seru ya, terutama soal sertifikat IP67 yang tahan air dan debu. Ditambah lagi buat experience penggunaan yang nyaman, perpaduan One UI, RAM besar dan Dimensity 1080. Ini kayak perpaduan yang pas buat di kelas mid-range. Soal update softwarenya udah aman, dan pertimbangan lainnya itu kayak udah lengkap dengan OAS kan. Dan harapan gue sih kedepannya bakal dapat update software soal kameranya nih, karena ini kan bener awal-awal banget gue gunain ya. Dan juga ini notesnya lah, notesnya bisa atu 5 juta teh masih pakai kayak gini tuh, gimana gitu ya. Bisa kali disamain kayak pakai punch hole gitu, kayak A54 ataupun A74 ke depannya. Ya udah, sekian dari gue. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton sampai video. Kalau berminat cek aja linknya pada kolom deskripsi. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye.